Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Master of Training ada Pak Osep Budiana dan juga para fasilitator, ada Bu Akvin, ada Bu Ayi, ada Bu Elia Yusvita, dan juga yang saya hormati tentu adalah seluruh peserta pelatihan penyelia halal angkatan ke-2.28. Ini sebetulnya angkatan 128. Total hingga saat ini kami sudah meluluskan sebanyak 15.000 SDM halal di Indonesia. 9.000 diantaranya adalah penyelia halal. Penyelia halal ini pun ada dua jenjang. Pertama adalah penyelia halal reguler seperti yang dilaksanakan pada saat ini. Ini jenjang tertinggi dari pelatihan penyelia halal yang ada. Kemudian ada lagi pelatihan penyelia halal UMK reguler, itu biasanya untuk pelaku usaha mikro kecil dan juga SPPG. Itu juga kami latih dan eh, sudah angkatan ke 33 kalau nggak salah untuk yang UMK reguler. Bapak Ibu semua, pelatihan ini adalah pelatihan berbasis kompetensi. Memang akan lebih ketat dibandingkan pelatihan-pelatihan yang lain yang mungkin pernah Bapak Ibu ikuti, karena pelatihan ini targetnya jelas. Targetnya adalah menyiapkan Bapak Ibu untuk menjadi seorang penyelia halal. Penyelia halal itu ada standar kompetensi kerjanya. Itu SKKNI nomor 21 tahun 2022 dikeluarkan diterbitkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Jadi kita mengacu sepenuhnya kepada standar kompetensi kerja tersebut. Maka pelatihan ini ditujukan agar Bapak Ibu bisa memenuhi kualifikasi yang dituntut oleh standar kompetensi kerja itu. Nah, ada tiga aspek yang akan menjadi pegangan kami dalam melaksanakan pelatihan ini, kaitannya dengan pemenuhan kualifikasi kompetensi halal untuk penyelia halal. Pertama tentu adalah eh, knowledge atau pengetahuan. Ini akan disampaikan dalam 3 hari ke depan, Selasa, Rabu, Kamis ini, dan itu memuat seluruh kebutuhan seorang penyelia halal. Ada regulasi di situ yang akan disampaikan oleh BPJPH sebagai lembaga yang satu-satunya lembaga yang berwenang, lembaga negara yang berwenang untuk mengurus jaminan produk halal. Kemudian ada fatwa halal haram. Itu yang akan disampaikan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Selebihnya adalah sistem jaminan produk halal. Ini adalah satu-satunya sistem halal yang berlaku di Indonesia. Bukan hanya Bapak Ibu yang diwajibkan untuk memahami sistem ini, tetapi bahkan seluruh pelaku usaha di luar negeri yang ingin produknya masuk ke Indonesia juga wajib mematuhi sistem halal Indonesia tersebut. Nah, dalam pelatihan ini akan diajarkan apa itu sistem jaminan produk halal. Nah, kemudian yang terakhir dan yang terpenting adalah SKKNI itu sendiri, Standar Kompetensi Kerja Penyelia Halal. Ini terdiri dari 6 unit kompetensi yang kesemuanya wajib untuk diketahui, wajib untuk dipahami. Itu aspek pengetahuan atau knowledge. Kemudian yang kedua adalah aspek keterampilan atau skill. Kenapa harus ada keterampilan yang dikuasai? Karena penyelia halal ini itu adalah supervisor. Penyelia halalnya adalah supervisor halal. Orang yang bertanggung jawab terhadap kehalalan produk di pelaku usaha. Saya kira sebagian besar dari peserta dari pelatihan ini itu bekerja di satu perusahaan pelaku usaha dan Bapak Ibu mungkin sedang dipersiapkan untuk menjadi penanggung jawab halal di perusahaan tersebut. Nah, dengan demikian maka keterampilan ini itu eh, diwajibkan untuk dikuasai. Jadi bukan hanya diketahui tapi dikuasai. Untuk itu tentu nggak cukup hanya dengan mendengarkan ceramah selama 3 hari ini. Keterampilan ini nanti akan diwujudkan dalam bentuk tugas yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu semua, sehingga kami bisa memastikan bahwa Bapak Ibu semua memang menguasai keterampilan sebagai penyelia halal.
ada 6 tugas kalau nggak salah yang harus dikerjakan selama 3 hari pelatihan ini. Tugas-tugas simulasi sifatnya, yaitu tugas dengan anonim, gitu, dengan perusahaan anonim yang harus dikerjakan. Nah, kemudian nanti juga akan ada tugas yang namanya on the job training. On the job training itu adalah tugas lapangan setelah pelatihan menjadi penyelia halal di tempat usahanya masing-masing. Jadi kami ingin memastikan Bapak Ibu memang menguasai hal tersebut di perusahaannya sendiri, baik itu yang berbasis makanan minuman, baik itu yang produknya adalah farmasi, baik itu ada yang produknya adalah kosmetik, baik itu yang produknya adalah jasa, misalkan jasa distribusi, jasa pergudangan, semuanya eh, kami wajibkan untuk bisa menerapkan SJPH dan bisa menjadi penyelia halal di tempat usahanya masing-masing. Dan itu akan dibuktikan dengan tugas. Nah, bagaimana dengan peserta yang bukan berasal dari pelaku usaha, bukan berasal dari perusahaan? Nah, nanti ada skemanya. Itu nanti harus mencari pelaku usaha terdekat yang bisa eh, apa menitip tugas atau maksudnya adalah bisa untuk bertugas sebagai penyelia halal di tempat usaha tersebut. Nanti akan ada kami bekali surat eh, surat untuk penugasan yang bisa diberikan kepada pemilik usaha yang diincar untuk melakukan on the job training. Nah, kemudian yang ketiga adalah attitude. Ini perlu saya ingatkan karena kenapa? Karena penyelia halal ini tanggung jawabnya ke banyak arah. Secara regulasi, dia disebutkan dalam dalam undang-undang pun sudah disebutkan, dalam peraturan pemerintah pun disebutkan bahwa penyelia halal adalah penanggung jawab kehalalan produk. Artinya ada tanggung jawab yang sifatnya formil di situ ya, dengan karena disebutkan dalam regulasi. Tetapi kita semua ingat, kita semua tahu bahwa asal muasal dari perkara ini sebetulnya adalah berasal dari syariat Islam. Dengan demikian, seorang penyelia halal bukan saja memenuhi tugas formil sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di regulasi, tetapi juga sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan semua produk yang diproduksi, yang kemudian beredar, diperdagangkan itu bisa dijamin kehalalannya. Nah, jadi ada tanggung jawab dua arah. Untuk itu memang kemudian ya kami terapkan itu dalam pelatihan ini juga. Kenapa peserta diminta untuk membuka kameranya di pelatihan ini? Karena ya kami ingin memastikan kejujuran dan integritas saja. Apakah pernah terjadi hal yang pernah Pak, Bapak Ibu? Pernah. Jadi yang terdaftar di pelatihan si A, yang ikut di Zoom si B, nanti yang mengerjakan tugasnya orang lain lagi. Nah, jangan dikira hal-hal begini kita tidak tahu. Makanya kita ingin memastikan itu semua, sehingga Bapak Ibu memang diwajibkan untuk membuka kamera di pelatihan ini untuk memastikan bahwa benar Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan, benar Bapak Ibu yang mengerjakan tugas-tugas. Itu penting modal awal kita, integritas yang kita pelihara bareng-bareng, profesionalitas, sehingga Bapak Ibu bisa memenuhi aspek ketiga dari pelatihan ini, yaitu aspek attitude, gitu. Nah, Bapak Ibu semua, sepanjang pelatihan kami yang sudah meluluskan 9.000 orang penyelia halal, tentu ada beberapa di antaranya yang dinyatakan belum lulus. Nah, ini perlu saya ingatkan karena ketentuan apa yang mungkin pernah Bapak Ibu alami sebelumnya bahwa ikut pelatihan yang penting ikut pasti lulus itu tidak berlaku di sini, gitu. Manakala Bapak Ibu eh, tidak kurang absensinya atau tidak mengerjakan tugas atau pos tesnya nanti di bawah standar, tentu akan ada risiko belum lulus. Tapi jangan khawatir, di sini kami menyediakan yang namanya fasilitator. Fasilitator itu adalah orang yang mendampingi Bapak Ibu semua sampai Bapak Ibu lulus. Biasanya kami menerapkan sistem satu fasilitator mendampingi 7 orang peserta. Dan mungkin Bapak Ibu sudah tahu karena masing-masing sudah diundang masuk grup kecil bersama fasilitatornya. Fasilitator inilah nanti yang akan melihat
yang akan mengoreksi, yang akan menilai tugas-tugas Bapak Ibu semua. Apakah tugas-tugas tersebut sudah dikerjakan sesuai dengan standar yang diterapkan atau belum? Dan di situ, jika kemudian nanti fasilitator itu meminta Bapak Ibu untuk misalkan revisi gitu, direvisi, tolong direvisi, ya direvisi gitu, tolong diikuti karena penentu dari kelulusan Bapak Ibu semua adalah para fasilitator ini. Dengan demikian, kami memohon berharap Bapak Ibu kooperatif dengan fasilitatornya. Yang terpenting adalah mereka bertugas mengawal sampai Bapak Ibu lulus. Nah, kapan mereka akan berhenti? Ketika Bapak Ibu merasa udah berhenti, udah ada saya udah nggak mampu lagi, atau di telepon udah nggak ngangkat, di WA udah nggak jawab, nah itu indikasi bahwa memang Bapak Ibu sendiri yang tidak ingin lulus gitu. Tapi sepanjang Bapak Ibu masih menginginkan untuk lulus, maka fasilitator tetap akan bekerja untuk membantu Bapak Ibu lulus. Biasanya kami batasi waktunya 3 bulan kalau nggak salah itu maksimal itu ya. Lewat dari itu ya memang kita nggak mungkin selamanya menunggui Bapak Ibu semua gitu. Tapi saya kira itu sangat adil dan fair gitu. Tentu harapan saya semuanya akan lulus dalam pelatihan ini dan berhak untuk mendapatkan sertifikat pelatihan penyelia halal yang kami terbitkan dan ditandatangani oleh BPJPH Republik Indonesia. Nah, beberapa di antara peserta, sebagian kalau nggak salah, itu juga ikut ujian kompetensi BNSP. Nah, itu hal lain lagi. Ujian kompetensi baru bisa dilaksanakan setelah Bapak Ibu lulus pelatihan. Karena salah satu syarat dari mengikuti ujian kompetensi adalah sudah lulus pelatihan. Nah, itu nanti akan berkelanjutan gitu. Biasanya sih ujian kompetensi itu dilaksanakan sekitar 2 minggu setelah pelatihan ini. Gitu. Bapak Ibu setelah dinyatakan lulus, baru kemudian mengikuti proses di LSP Halal Indonesia untuk ujian kompetensi. Dengan demikian, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan 2 jenis sertifikat, yaitu sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi. Penting untuk saya garis bawahi di sini, Bapak Ibu semua, bahwa ini memang pelatihan yang serius, gitu. Jadi bukan pelatihan yang sekedar ada dan kemudian Bapak Ibu mendapatkan sertifikat, tetapi juga ada unsur-unsur yang pendukungnya yang sangat penting. Tidak semua orang harus jadi penyelia halal. Ya, tidak semua orang harus jadi penyelia halal. Kita melatih dan mendidik yang memang berniat untuk menjalani profesi, karena ini profesi penyelia halal ya. Kita mendidik yang memang berkomitmen untuk menjadi seorang penyelia halal. Gitu. Ada banyak pelatihan-pelatihan halal, salah satu di antaranya ya penyelia halal ini. Ada pelatihan auditor halal, ada pelatihan juru sembelih halal, ada pelatihan sistem ya, hanya mempelajari SJPH saja itu ada. Ada pelatihan SDM syariah untuk yang ahli syariahnya itu ada juga. Jadi banyak hal yang bisa diikuti dalam rangka untuk mendukung ekosistem halal di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan marilah kita sama-sama membuka pelatihan ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu semua, dan saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin yang telah membuka, menyampaikan beberapa pesan-pesan ya untuk mengikuti pelatihan ini. Bapak Ibu sekalian, eh, kita masuk ke sesi pretest, tapi nanti mulai pukul jam 8.30 Bapak Ibu. Sambil menunggu, saya akan sedikit share bagaimana melakukan terutama menjelang pretest ini Bapak Ibu. Izin saya share screen untuk menyampaikan sedikit orientasi dulu. Nanti kita akan lanjutkan orientasinya setelah kita pretest Bapak Ibu. Oke. Sudah kelihatan di layar ya Bapak Ibu untuk orientasi.
Oke, Bapak Ibu sekalian, eh, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di pelatihan penyelidik halal angkatan 2.28. Jadi ini adalah masuk 2.28 itu artinya masuk ke 100 yang kedua. Jadi sekarang kita tuh berada di pelatihan angkatan 128 untuk pelatihan penyelidik halal reguler ya untuk pelaku usaha menengah besar ya. Dan ini akan kita lakukan selama 3 hari, mulai hari ini, hari Selasa sampai dengan tanggal 4 di hari Kamis, ya Bapak Ibu. Jadi kita akan jalani pelatihan ini selama 3 hari. Mudah-mudahan kita lancar untuk pelatihan ke depan. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ose Budiana, tadi sudah disampaikan. Saya tergabung di Halal Institute. Pendidikan saya sebagai di Statistika Brawijaya, Bapak Ibu sekalian. Nomor kontak saya ini mungkin sudah ada di grup, nomor kontak saya. Kemudian saat ini saya berlaku sebagai trainer, sebagai instruktur di Halal Institute. Beberapa pengalaman kerja saya banyak bergelut di dunia industri makanan, Bapak Ibu. Sebagai juga pernah sebagai QMR dan Food Safety Team Leader di perusahaan industri makanan. Saat ini saya juga menjadi penyelia di beberapa perusahaan di produk dan jasa, dan saya juga sebagai konsultan halal. Bapak Ibu sekalian, kita masuk pendahuluan sekilas tentang Halal Institute. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak SD Arifin bahwa Halal Institute adalah lembaga pelatihan terkait dengan bidang halal. Apa saja yang kita berikan untuk pelatihan? Ada pelatihan penyelidik halal, auditor halal, dan juru sembelih halal. Jadi kalau sekarang Halal Institute terkait dengan bidang halal sudah meluluskan kurang lebih 13.000 tenaga di bidang halal, ya. Untuk penyelia halal ini kurang lebih sudah 9.000 penyelia halal yang merupakan lulusan dari Halal Institute dan tersebar di banyak perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri, Bapak Ibu. Tujuan dari pelatihan ini ya Bapak Ibu, kita tentunya dalam rangka mempersiapkan ya para penyelia yang kompeten untuk dapat mendampingi, mengantarkan pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal. Jadi pelatihan ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat pelatihan. Dan itu yang akan digunakan oleh Bapak Ibu untuk dapat mengajukan sertifikasi halal bagi perusahaannya. Jadi syarat satu persyaratan bagi pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikat halal adalah dengan memiliki penyelia halal yang sudah bersertifikat. Sertifikatnya dari mana? Dari lembaga pelatihan kerja yang diakui oleh BPJPH. Nanti Bapak Ibu, nama Bapak Ibu jika sudah lulus sebagai penyelia halal, maka nama NIK itu akan melekat dan kemudian akan terregister di BPJPH. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mengajukan sertifikasi halal dengan mencantumkan nama Bapak Ibu sebagai penyelia halal, maka prosesnya bisa berlanjut begitu. Jadi kalau misalkan penyelia halalnya tidak terregister di BPJPH ya berarti tidak akan mungkin proses sertifikasi pendaftaran itu bisa dilakukan. Kalau memang penyelianya bukan dari penyelia yang berasal dari lembaga pelatihan yang diakui dan terregister di BPJPH. Demikian Bapak Ibu. eh Pelatihan ini akan memakan waktu 3 hari. Kemudian di dalam setiap harinya kita akan apa istilahnya mungkin duduk gitu ya mendengarkan mengerjakan tugas selama kurang lebih 8 jam setiap harinya. Maka saya berpesan Bapak Ibu pertama ciptakan suasana yang nyaman dulu di tempat Bapak Ibu melakukan pekerjaan Zoom ini ya. Jadi kalau misalnya menempati kamar, kalau memang kamarnya ber-AC berarti disiapkan kamarnya ber-AC yang nyaman yang kemudian bisa Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini dengan baik gitu ya. Kemudian sekali-kali Bapak Ibu boleh menggerakkan anggota badan ya untuk mengurangi rasa kantuk atau lainnya. Kemudian saya mengimbau Bapak Ibu untuk selalu aktif di dalam setiap sesi. Jadi keaktifan itu bisa mendorong kita untuk tidak bosan mengikuti pelatihan ya.
Dengan apa? Dengan bertanya, dengan berbagi pengalaman, dengan memberikan pendapat itu mudah-mudahan itu cara kita untuk tidak jenuh di dalam pelatihan ini. Kemudian mohon Bapak Ibu tidak melakukan multitasking, artinya melakukan pelatihan ini sambil melakukan pekerjaan yang lain. Kita khawatir Bapak Ibu nanti kurang konsen akibatnya materi yang disampaikan tidak mampu diserap banyak. Kemudian nanti tugas-tugasnya khawatirnya juga tidak bisa dikerjakan karena Bapak Ibu mungkin karena kurang terlibat itu sehingga kemudian akan kesulitan untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Apalagi nanti dilanjutkan dengan tugas OJT ya Bapak Ibu. Nanti kita akan jelaskan tentang tugas OJT. Selama mengikuti Zoom ini kami memperkenalkan Bapak Ibu untuk minum gitu ya. Kemudian sekali-kali meninggalkan mengambil air minum atau ke toilet, silakan Bapak Ibu. Tapi kalau untuk meninggalkan untuk waktu yang lama, itu mungkin jangan sampai terjadi eh, ini apa Bapak Ibu tidak efektif. Sebentar Bapak Ibu. Tapi mohon Bapak Ibu selama ikuti pelatihan dan tampil di layar Zoom, Bapak Ibu dimohon untuk tidak, kami tidak memperkenankan Bapak Ibu untuk sambil mengikuti pelatihan sambil merokok. Kalau sambil nyemil, minum itu kami persilahkan, tapi kalau untuk merokok mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan waktu di saat waktu istirahat. Oke. Ini adalah beberapa komitmen kita ya selama mengikuti pelatihan ini. Pertama, Bapak Ibu wajib ya untuk menggunakan ya selama pelatihan ini untuk menggunakan laptop atau personal komputer selama mengikuti pelatihan. Karena kalau Bapak Ibu hanya menggunakan HP, maka akan kesulitan Bapak Ibu untuk mengikuti materi, apalagi untuk mengerjakan tugas-tugas. Jadi mohon Bapak Ibu bisa mempersiapkan ya laptop atau personal komputer yang bisa Bapak Ibu gunakan selama mengikuti pelatihan ini. Jika memang ada kendala, misalkan PC tidak ada kameranya, Bapak Ibu bisa menggunakan dua perangkat ya. Jadi apa komputernya diikutkan di dalam Zoom, HP juga ya diikutkan juga di dalam Zoom. Nanti Bapak Ibu menyimak pelatihan mengerjakan tugas melalui personal komputer. Kemudian ditambah juga untuk memastikan Bapak Ibu hadir di Zoom, silakan ikutkan juga handphonenya di dalam Zoom juga nanti tolong arahkan kamera handphone ke diri Bapak Ibu. Ini untuk memantau kami sebagai penyelenggara dan sebagai dan Bapak Ibu memiliki fasilitator pendamping untuk memastikan kehadiran Bapak Ibu di Zoom tersebut. Ya, jadi boleh kalau memang ada kendala di misalnya PC atau laptopnya ada kendala di kamera, maka Bapak Ibu diperkenankan menggunakan dua perangkat. Tapi jika satu perangkat laptop sudah cukup lengkap, saya pikir tidak perlu lagi menggunakan handphone, gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian peserta wajib mengikuti seluruh agenda pelatihan ya selama 3 hari ini secara full. Kemudian eh, kehadiran Bapak Ibu di Zoom mohon untuk tidak digantikan dengan orang lain. Tadi Pak Arifin sudah menjelaskan terkadang ada kejadian yang mendaftar si A tapi yang hadir di Zoom si B. Nah, nanti fasilitator pendamping atau saya akan mengecek kalau memang ada hal tersebut maka kita akan meluruskannya Bapak Ibu. Kemudian harus selalu fokus dan aktif di sesi mati pelatihan. Tidak boleh menyambi dengan pekerjaan lainnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentang absensi kehadiran. Absensi kehadiran Bapak Ibu harus lakukan di setiap sesi materi. Jadi kalau hari ini ada empat ya, hari ini ada 4 materi yang harus Bapak Ibu ikuti, maka absensinya pun dilakukan 4 kali. Karena di setiap sesi materi Bapak Ibu harus melakukan absensi kehadiran melalui sistem yang Bapak Ibu yang kita sudah berikan. Bagaimana masuk ke login sistem learning management sistem kami ya. Dan itu Bapak Ibu harus melakukan absensi kehadiran di setiap sesi materi. Dan saya mengimbau untuk Bapak Ibu tidak lupa karena kalau lupa maka absensi kehadiran di materi yang pertama kalau materinya sudah selesai maka sudah dihapus. Artinya tidak mungkin kita melakukan absensi kehadiran
untuk materi pertama padahal kita sudah masuk ke materi kedua. Jadi saya menghimbau Bapak Ibu untuk jangan lupa melakukan absensi kehadiran di setiap sesi materi, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu tidak boleh meninggalkan Zoom selama materi berlangsung. Jika ada keperluan mendesak beberapa menit ya, misalnya ingin ke belakang atau mengambil minuman, mengambil makanan, dipersilahkan Bapak Ibu cukup izin di chat Zoom saja ya. Kemudian Bapak Ibu harus selalu mengaktifkan kamera laptopnya ya, tidak off cam Zoom di setiap sesi pelatihan. Dan tidak diperkenankan Bapak Ibu menggunakan foto profil atau gambar avatar di Zoom. Jadi foto profil seolah-olah yang hadir Bapak Ibu, tapi sebetulnya itu hanya foto. Itu mohon untuk tidak menggunakan tersebut. Apalagi menggunakan avatar ya, gambar-gambar itu untuk menutupi apa kehadiran Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu tidak menggunakan itu. Kemudian Bapak Ibu diharapkan ya mengerjakan semua tugas yang diberikan selama masa pelatihan ini. Dan tugas OJT juga sesuai dengan waktu yang ditetapkan nanti setelah pelatihan kelas selesai. Kemudian peserta wajib masuk ke dalam grup WA, ya, grup besar. Ada grup besar yang dikelola admin berisi semua semua peserta dan semua fasilitator pendamping termasuk juga saya. Tapi nanti Bapak Ibu juga akan punya grup WA, grup kecil. Biasanya itu yang membuat adalah fasilitator pendamping dan nanti Bapak Ibu untuk konsultasi tentang tugas, tentang jalannya pelatihan bisa bertanya kepada di dalam grup kecil. Ya, tapi untuk sisi kalau pertanyaan tentang materi, selama materi berlangsung Bapak Ibu bisa bertanya langsung nanti pada narasumber yang memberikan materi tersebut, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ini learning management system. Jadi sistem kami itu selama pelatihan menggunakan learning management system, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti setiap aktivitas terkait dengan pelatihan akan menggunakan learning management system itu. Bapak Ibu nanti sudah bisa dibuka linknya, itu link yang kemarin sudah dikirimkan oleh admin ya untuk masuk ke dalam sistem kita. Eh, Pertama begini Bapak Ibu klik login sistem yang sudah dikirimkan, kemudian nanti ID-nya itu, ID-nya adalah nomor email Bapak Ibu, alamat email Bapak Ibu yang Bapak Ibu gunakan saat mendaftar. Kemudian passwordnya adalah nomor HP Bapak Ibu masing-masing. Ya, itu adalah password Bapak Ibu untuk masuk ke dalam link sistem Bapak Ibu sekalian untuk melakukan proses semua pelatihan baik dari sisi pretest, kemudian nanti download materi, kemudian nanti pengerjaan tugas-tugas atau download tugas-tugas, kemudian nanti itu ada di dalam learning management system kami. Pertama ketika Bapak Ibu nanti sudah masuk, tolong cek juga kesesuaian data. Ya, pastikan namanya sudah benar, kemudian tanggal lahir, kemudian terutama nomor induk ini ya dalam nomor induk kependudukan, pastikan nomornya sudah benar sehingga kemudian nanti ini yang nama-nama dan nomor ini akan terregister itu Bapak Ibu. Jadi tolong diperhatikan jangan sampai salah. Nah, ini untuk pretest Bapak Ibu nanti sekarang kita mungkin akan masuk pretest ya Bapak Ibu. Sudah pukul 8.30. Kita break dulu ininya, apa orientasinya. Bapak Ibu silakan masuk ke login sistem tadi. Sudah bisa masuk. Kemudian nanti ada